Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video dari channel ini. Teman-teman sekalian, saat ini saya seperti yang kalian lihat di judul ini ya teman-teman sekalian ya, dari Ayah Sofia menyatakan ya, dia menyatakan ada biarawati katanya ya. Jadi sekolah biarawati teman-teman sengaja diutus ke desa-desa untuk memurtadkan ya. Tentu saja dia maksud adalah umat muslim. Tahu-taunya nanti biarawati itu mu'alaf menurut dia. Teman-teman sekalian, benarkah bahwa perempuan ini seorang mu'alaf seorang biarawati, atau dia ini hanya sebagai umat Katolik biasa? Itu teman-teman, mari kita melihat video yang ada berikut ini. Sehari ya Bu, ya Pak ya, 1001 alasan Yesus, bukan iya, Tuhan. Ya, iya itu kan saya pikir kalau orang Katolik kan itu Bu, Gusti apa Yesus diperanakkan loh. Ya. Kayak di situ kan Tuhan itu tidak diperanakkan. Ya. Terus kalau Yesus itu Gusti Allah, ngapa dia dicobai di padang gurun iblis? Saya baca-baca terus Bu itu. Katanya kalau Gusti Allah kan waktu dibaptis kan yang baptis Yohanes, bukan kalau Gusti Allah kan nggak dibaptis kan. Ternyata terus baptis itu sendiri bahwa dia itu syarat bahwa dia itu harus masuk Islam. Ada tetangga saya kan lingkungan Katolik Bu, saya tahu mendalami kan Katolik. Ternyata saya mama ini kan takut sama itu loh, baptis itu katanya mau kualat gitu dah Bu. Setiap ada masalah, iya aku kualat ini murtad ya biasa. Terus saya bilang, oh ternyata baptis itu sama seperti kalau orang masuk Islam mengucapkan syahadat gitu, baru hati saya itu blong damai, terus tidak pernah bertengkar dengan suami sama anak. Kalau saya anaknya agamanya apa? Ya Islam Bu, tapi kalau saya masih membela itu Katolik kan saya masih percaya belum ada penyiraman. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikannya tadi ya, dia menjelaskan ya tentang bagaimana keraguannya ketika dia menjadi seorang Katolik ya. Nah, kalau di judul video daripada Ayah Sofia mengatakan bahwa perempuan ini sebagai biarawati. Nah, ini lucu, kok bisa punya anak, kemudian ya udah bersuami gitu ya. Padahal orang-orang yang belajar di biarawati teman-teman sekalian, termasuk di sekolah pastor, tidak boleh menikah ya. Tak boleh pacaran di situ. Tak boleh lirik-lirik lawan jenis, dan lagi pula di situ kita tidak bisa lirik siapapun ya. Kalau di sekolah pastor ya semua pastor ya, laki-laki semua ya. Kalau di biarawati ya semua perempuan gitu ya. Nah teman-teman, kita menonton lagi, dia punya cuplikan video ya yang membuktikan bahwa dia bukan seorang biarawati, melainkan dia adalah umat Katolik yang berdampingan ya, atau menikah, punya suami orang Islam gitu ya, sehingga ada problema dalam keluarga dia. Nah, teman-teman, mari kita melihat dan menyaksikan videonya bahwa dia ini bukan seorang biarawati. Berikut videonya. 9 agamanya itu dalam keluarga bermacam-macam, Kristen ada, Katolik, Islam Bu ya. Habis itu saya SMP masuk panti asuhan di di Mojorejo, di Susteran, langsung di Susteran itu ya Bu. Habis itu sampai mau masuk suster lah, sampai mau masuk suster tugaskan di sini kecantol sama bapaknya anak-anak itu Pak. Tapi saya dibujuk dengan rayan gini, ijab Islam nanti kamu kembali lagi ya loh Bu. Habis itu iya saya oke. Saya pulang sekolah dari Malang, sekolah saya di Malang di Bakti Luhur, anak buahnya Romo Yansen, susteran. Nah teman-teman sekalian, melalui video ini semakin jelas kepada kita bahwa dia ini bukan seorang biarawati, dia hanya bersekolah di sekolah susteran ya. Ke tante saya juga teman-teman sekalian di kampung ya, bahkan saudara-saudari saya yang lain juga ya,
mungkin sebagai sepupu-sepupu saya, ada juga ya, karena di keluarga besar saya banyak yang Katolik ya, dan mereka sekolah ya di sekolahnya Katolik, di sekolah susteran, tetapi mereka tidak jadi istilahnya apa namanya ya, seorang biarawati yang memang tidak menikah, yang mereka tidak menjadi seorang yang pemimpin Katolik ya, seperti pastor gitu yang tidak menikah gitu. Yang mereka hanya menempuh pendidikan di sana. Ya, termasuk ya dari Mbak tadi ya. Jadi ujung-ujungnya ini bertakiah ya. Channel Ayah Sofia ini memang selalu bombastis juga. Baik, tidak masalah ya. Namanya saja juga kan main YouTube, dia cari subscriber, kemudian cari view, itu hal yang sah-sah saja. Tetapi teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen, kita juga harus meluruskan ya, supaya orang tidak mudah ditipu. Kita akan menjawab. Tadi di video awalnya dia mengatakan bahwasannya Yesus itu kan di Kristen Katolik itu kan diperanahkan itu ya, anak Allah gitu ya. Jadi kemudian Yesus itu juga dibaptis oleh Yohanes gitu. Nah kalau dia Tuhan, kenapa juga dia harus dicobai gitu ya, dicobai di padang gurun oleh iblis ya. Ini keraguan-raguannya bahwa itu punya pola pikir ya, dia punya pola pikir bahwa Yesus ini bukan Tuhan ya, seperti yang diajarkan dalam Islam. Hanya utusan Tuhan, kata mereka. Baik, teman-teman, yang pertama-tama kita akan menjawab tentang apa yang tidak dimengertinya ya, mengenai anak Allah terlebih dahulu. Anak Allah ya, yaitu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus ya. Kita harus pahami, Yesus Kristus bukan anak Allah secara biologis ya, seperti yang dilakukan oleh suami istri lalu punya anak gitu ya, lahir secara biologis. Tidak ya. Yesus disebut sebagai anak Allah ini hanya sebagai simbolis ya. Ini hanya sebagai ungkapan bahwa Allah itu ya datang ke dunia melalui seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Dia dikatakan sebagai anak Allah karena Yesus ini berasal dari Allah. Dia adalah suara Allah, dia adalah kalimat Allah, dia adalah perkataan Allah itu sendiri yang nujul ya, sehingga dikandung oleh Maria ya, akhirnya dilahirkan. Itu sebabnya juga Yesus dikatakan sebagai anak manusia, karena Yesus dilahirkan oleh manusia dan mengambil rupa seorang manusia. Teman-teman sekalian, ini bukan hal yang pertama kali kita jawab, tetapi perlu kita singgung dan memberikan jawabannya. Saya kasih contoh saja supaya kita tidak panjang lebar untuk membahas tentang anak Allah. Seperti yang sering kali saya ulangi, misalnya dikatakan sebagai anak tangga. Pertanyaan saya, apakah tangga itu beranak? Apakah tangga itu punya anak gitu ya, secara biologis atau apa? Atau ini hanya perkataan terhadap benda, terhadap tangga yang memang ada anak tangganya yang kita injak untuk naik gitu ya. Nah, induknya kita sebut sebagai apa namanya itu, gagang tangan kita, teman-teman sekalian ya, yang di samping tangga itu yang menahan anak tangga tersebut ya. Sehingga dikatakan sebagai anak tangga, bukan berarti tangga itu beranak. Kemudian anak kunci, bukan berarti kunci juga beranak, punya istri lalu beranak secara biologis seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Tidaklah demikian, teman-teman sekalian, karena kunci saja benda mati gitu ya. Bagaimana mungkin dia beranak? Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Mengapa Yesus Kristus dibaptis ya? Alasan yang pertama kali yang saya mau berikan secara singkat adalah karena Yesus adalah orang Yahudi, lahir di tengah-tengah orang Yahudi yang juga hidup di tradisi-tradisi orang Yahudi. Maka Yesus harus dibaptis sebagai syarat untuk mempublikasikan pelayanannya dan juga menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah. Dengan kata lain, digunakan atau dipakailah Yohanes Pembaptis untuk merujuk kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan demikian. Maka Yesus dibaptis Yohanes ya, perikopnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes bukan berarti Yesus harus bertobat, berarti Yesus orang berdosa. Tidak demikian.
Yesus memberi diri dibaptis ya, memang untuk memulai dan menyatakan juga tujuannya kepada dunia, bahwasanya dia yang benar akan dijadikan berbuat dosa oleh karena dosa dan pelanggaran umat manusia. Karena dia datang sebagai korban yang menghapuskan dosa umat manusia. Bukan berarti Yesus berdosa, tetapi dia menanggung dosa itu. Nah, dia memberi diri sebagai manusia yang harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu juga untuk memberikan permulaan, contoh bahwasanya baptisan merupakan tanda pertobatan seseorang setelah dia meninggalkan perbuatan lamanya. Karena melalui baptisan orang akan mati ya. Ketika dimasukkan dalam air, ini adalah gambaran bahwa orang itu dia harus mati dan dibangkitkan kembali, diangkat dari air, dia bangkit kembali seperti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan dia memperoleh hidup yang baru yang disebut dengan lahir baru. Ya, dia lahir baru, dia memulai lembaran terbaru. Jadi Yesus tidaklah seperti manusia pada umumnya. Ya, jadi itu alasan mengapa Yesus harus dibaptis, karena dia harus memberikan contoh dan permulaan kepada umat manusia. Begitu ada orang bertobat, haruslah dibaptis, dan juga untuk menggenapi apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir tadi dia katakan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus harus dicobai oleh iblis gitu ya? Nah, kalau dia Tuhan, masa iblis itu harus mencobai dia gitu? Nah, teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwasanya Yesus ini adalah gambaran daripada Adam kedua. Adam yang pertama, yaitu manusia pertama, ketika dicobai oleh iblis, dia jatuh. Dia tidak bertahan dalam pencobaan. Akhirnya dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus adalah manusia Adam yang bertahan dalam pencobaan. Ketika iblis berkata kepadanya, ubahlah batu itu menjadi roti, ya. Tetapi Yesus katakan bahwa bukan dari makanan atau bukan dari roti saja orang hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah, ya, dari Allah. Jadi teman-teman sekalian, ya, ini adalah alasan-alasan yang lazim yang disampaikan oleh umat Muslim untuk mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan. Sebenarnya kita tidak mempersoalkan, itu kan kepercayaan dia. Hanya saja teman-teman sekalian, ini mereka jadikan sebagai senjata untuk mencaci maki kekristenan, menghina kekristenan, dan mengkafir-kafirkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, biarkanlah mereka, tetapi kita yang sudah percaya, kita tetap berdoa supaya suatu saat Tuhan melakukan kuasanya untuk membawa banyak jiwa-jiwa mengenal pribadinya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.